Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel, Presiden dalam beberapa waktu terakhir ini itu telah menugaskan kepada Kementerian Pan-RB agar reformasi birokrasi itu betul-betul memiliki dampak nyata. Karena itu Kementerian Pan-RB kemudian merespon permintaan Presiden tersebut atau perintah Presiden tersebut dalam bentuk apa yang disebut dengan birokrasi, reformasi birokrasi tematik. Dan ini dua hal yang diharapkan bisa terlihat, yaitu menurunnya angka kemiskinan ekstrim dan adanya peningkatan investasi. Karena itu tema kita hari ini adalah menyoal keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirasakan belum optimal. Karena itu Presiden meminta kepada Kementerian Pan-RB agar betul-betul bisa mendorong bukti nyata bahwa reformasi birokrasi itu berdampak pada minimum kedua aspek yang saya sebutkan sebelumnya. Tentu kalau kita lihat ketika Perpres 81 tahun 2010 di mana ditetapkan mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi atau arah reformasi birokrasi sampai pada tahun 2024. Dan di dalam 2010 itu kita bisa melihat adanya kesadaran bahwa birokrasi itu harus mampu bergeser dari semata-mata selalu berorientasi ketika dia bekerja pada regulasi ke arah yang lebih berorientasi pada kinerja atau sering disebut dengan rule based birokrasi to performance based birokrasi. Dan apa yang kita rasakan sampai saat ini, jika menggunakan instrumen penilaian terkait dengan indeks reformasi birokrasi baik di level kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, itu belum menggembirakan karena mereka-mereka yang dikategorikan sebagai kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah dengan skor nilai AA atau A ataupun kalau kita turunkan sedikit BB itu masih terhitung jari. Nah, ini bukti bahwa memang pelaksanaan reformasi birokrasi perlu kita persoalkan kenapa sampai kemudian Presiden sendiri meminta supaya reformasi birokrasi itu berdampak. Menurut pandangan saya, pertama itu penyebabnya karena ada pada aspek problem instrumen. Instrumen yang dipakai sebagai acuan dalam mereformasi birokrasi atau variabel penentunya, termasuk sasaran dan dampaknya yang saya kira penting untuk diperbaiki. Yang kedua, terkait dengan problem disharmonisasi regulasi antar kementerian, ya, baik dalam kaitan dengan kementerian dan lembaga, di mana perlu harmonisasi terjadi antara misalnya Bappenas dengan Kementerian Pan-RB. Dan untuk level Pemda itu adanya kadang-kadang disharmoni antara Kemendagri dengan Kemenpan RB. Dan penyebab ketiga adalah problem internal kementerian, lembaga, dan Pemda sendiri yang akan kita urai satu persatu. Pertama, kita coba lihat dari aspek problem instrumen, sasaran strategis yang ingin dicapai dan dampaknya setelah reformasi birokrasi itu. Kalau kita jeli melihat ke dalam bahwa terdapat 8 area atau pemicu perubahan. Namun pertanyaan yang perlu kita ajukan, apakah memang ke-8 perubahan atau ke-8 aspek perubahan atau pemicu perubahan itu memang benar-benar memiliki dampak bagi perubahan kinerja birokrasi baik di tingkat kementerian, lembaga maupun Pemda, terutama berkaitan langsung dengan sasaran strategis. Kita bisa lihat dalam Permenpan yang baru nomor 25 tahun 2019 itu bersih dan akuntabel, capable, kemudian mampu memberikan pelayanan prima. Dan
Apalagi jika kita lihat dampak lebih jauh daripada reformasi birokrasi itu adalah efektivitas pemerintahan, menurunnya angka persepsi korupsi, kemudahan melakukan usaha, dan kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pemerintah. Tentu ini memerlukan suatu pendalaman dan justifikasi akademik. Bahwa betulkah bahwa 8 pemicu perubahan itu ketika berhasil dilaksanakan akan berkorelasi positif terhadap sasaran strategis, dan sasaran strategis ini akan berdampak pada keempat apa yang saya sebutkan tadi. Nah, termasuk di dalamnya adalah keterkaitan dengan indikator hasil antara maupun juga aspek reformnya. Karena itu sekali lagi bahwa perlu ada jawaban akademik ya terhadap 8 faktor dari pemicu keberhasilan pelaksanaan RB, termasuk korelasi antar faktor pemicu dengan hasil dan dampaknya. Mengapa instrumen ini dipertanyakan ya? Karena baik di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah yang relatif indeks RB-nya bagus, apakah itu kategori BB dan A, tapi mengapa kinerjanya itu, atau terutama dampak yang ditimbulkan dari RB tersebut belum optimal. Jadi ada anomali antara nilai scoring yang dihasilkan dengan dampak yang ditimbulkan. Tentu ini berkaitan dengan pertanyaan yang saya ajukan di depan tadi. Betulkah memang ini instrumen pemicu perubahan itu berkorelasi positif jika berhasil dilaksanakan berdampak pada baik sasaran strategik maupun dampak yang saya sebutkan tadi. Mengapa ya target setiap 5 tahun juga ya dari RB tidak pernah tercapai sejak di launching melalui Perpres nomor 81 2010 tersebut. Misalnya saya sebutkan tadi bahwa birokrasi harus bisa bergeser dari rule based ke performance. Performance berarti bahwa sudah mencapai kategori nilai RB-nya itu A atau A. Demikian juga sekarang misalnya diarahkan pada upaya bagaimana birokrasi itu masuk dalam kategori sebagai birokrasi yang berkelas dunia. Nah, ini menurut pengamatan saya ini agak terlalu tinggi ekspektasi ini. Tapi kalau kita lihat saat ini masih jauh dari upaya pencapaian itu. Nah, inilah semua yang saya kira penting untuk kita pikirkan, mencari kira-kira solusinya di mana. Berikutnya itu ada pandangan bahwa faktor pengungkit itu terlalu banyak ya, sehingga baik kementerian, lembaga maupun Pemda itu kesulitan untuk mengontrol keberhasilan pengungkitnya. Apalagi setiap pengungkit ini memiliki nilai masing-masing atau skor. Lalu kita lihat bahwa target di setiap periode kabinet terlalu tinggi, sementara target-target sebelumnya saja belum banyak bergeser atau belum terwujud. Misalnya yang saya katakan tadi, berorientasi bagaimana birokrasi harus mampu melepaskan diri dari cara-cara bekerja mereka yang berbasis pada regulasi. Dan ini kita lihat bahwa sejalan dengan institusi yang ditunjuk menjadi pengawas daripada jalannya birokrasi. Terutama misalnya kita lihat dari aspek para evaluator dari sisi pemanfaatan anggaran yang digunakan oleh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Misalnya KPK, BPK, kemudian inspektor secara internal, itu masih fokus pada aspek internal ya, pada proses internal, bukan pada aspek bagaimana dampak yang ditimbulkan dari program yang sudah direncanakan itu. Yang lain kita lihat masih kurangnya ya bimbingan, asistensi dan koordinasi yang efektif di setiap kementerian, lembaga, Pemda terkait dengan sejauh mana kualitas implementasi RB oleh Kementerian PAN RB. Ini tentu berkaitan dengan kapasitas RB Kemenpan sendiri yang memang saya kira memerlukan gitu mitra yang lain, memerlukan mitra yang lain agar fungsi daripada Kementerian PAN RB ini bisa efektif dilaksanakan. Atau bisa saja Kementerian PAN RB memfokuskan diri pada memang fokus pada regulasi atau regulator
dan operatornya diserahkan kepada pihak lain. Atau mungkin juga bisa memanfaatkan pemerintah provinsi sebagai perwakilan pusat daerah untuk betul-betul bisa mengoptimalkan peran provinsi membina kabupaten kota, sehingga ini lebih memudahkan sebenarnya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian PAN-RB. Apa yang saya sebutkan tadi, misalnya yang diminta oleh Presiden agar lebih nyata manfaat reformasi birokrasi itu, maka kita kenal dengan istilah reformasi tematik. Misalnya yang berkeinginan untuk melihat langsung dampak reformasi birokrasi. Misalnya tadi sebutkan pada menurunnya angka kemiskinan ekstrim dan meningkatnya nilai investasi. Menurut pandangan saya, problemanya ada pada instrumen penilaiannya, terutama pada kontrol variabel reformasi birokrasi mana yang memang secara akademik dan berbasis fakta bahwa instrumen RB tersebut memang benar-benar memiliki korelasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrim dan peningkatan investasi terutama di Pemda. Karena kalau kita lihat hulu daripada instrumen RB itu kan ada 8. Apakah betul 8 itu jika diterapkan berdampak pada menurunnya aspek penurunan angka kemiskinan dan peningkatan investasi? Saya kira ini perlu didiskusikan secara intensif, betul kan, bahwa instrumen RB itu berdampak pada menurunnya angka kemiskinan dan peningkatan investasi. Saya kira memerlukan diskusi yang dalam ya, dan berbasis pada pertimbangan akademik. Karena pemicu perubahan merupakan variabel yang masih sumir korelasinya, tapi paling tidak kita bisa mensiasati dengan misalnya minimal bisa kita maklumi jika dampak itu dirasakan program prioritas penuntasan kemiskinan dan investasi itu terdapat di masing-masing dokumen perencanaan atau program prioritas daerahnya yang kemudian disertai dengan alokasi anggaran di instansinya. Nah, itu berarti bahwa mulai sekarang jika memang ini ingin dipastikan pengaruhnya, dampaknya, maka harus dipastikan bahwa setiap daerah itu memang memprogramkan berbagai program-program yang memang merujuk kepada upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan investasi. Karena ada kendala di lapangan bahwa pemerintah daerah itu memiliki program prioritas yang sudah bagus selama 5 tahun masa periodenya dia, dan itu harus dipertanggungjawabkan di depan legislatif. Dan kalau masukkan sesuatu yang baru, tentu ini menyimpang dari target-target yang sudah ditentukan di dalam RPJMD maupun dialokasikan ke Renstra dalam bentuk renja dan berbagai macam turunannya berupa program dan kegiatan. Atau misalnya ke depan akan terjadi karena proses politik yang kita hadapi di mana seluruh kepala daerah itu ada yang mungkin cuti panjang, ada mungkin yang memang sudah berakhir masa periode sehingga akan digantikan oleh pejabat ya, pejabat pemerintah daerah, dan ini tentu memungkinkan untuk diintegrasikan ke dalam RPD, rencana pembangunan daerah para PJ ini, untuk memang memprogramkan dan memprioritaskan berbagai program yang terkait dengan penuntasan kemiskinan maupun peningkatan investasi. Itu baru bisa kita pastikan bahwa ada gerakan program bersama di seluruh Indonesia. Tinggal kemudian instrumen yang bisa digunakan adalah bagaimana instrumen SAKIP itu efektif diterapkan sehingga memastikan bahwa program itu inline dengan kinerjanya. Jika tidak, maka ini akan tentu bersoal di kemudian hari gitu. Walaupun misalnya keberhasilan yang direncanakan untuk tahun-tahun mendatang, misalnya di 2023 dan 2024, maka langkah nyata yang harus dilakukan adalah memastikan seperti saya katakan tadi bahwa berbagai program tematik tersebut sudah tercantum dalam RPD para PJ kepala daerah di setiap daerah. Nah, jika tidak, tentu hal ini akan menjadi satu permasalahan tersendiri. Mekanisme evaluasi yang ada menurut saya selama ini belum mampu ya menilai secara keseluruhan dampak daripada RB. Karena evaluasi tahapan awal itu didasarkan pada keterpenuhan dokumen yang dikirim oleh setiap institusi melalui PMPRB, dan kemudian dilanjutkan dengan verifikasi lapangan yang juga sifatnya mengambil sampel, sehingga hasilnya juga tentu tidak menggambarkan secara keseluruhan. Ini satu permasalahan tersendiri yang saya kira penting untuk dicari jalan keluarnya ke depan.
Yang kedua yang disebutkan tadi terkait dengan problem disharmoni regulasi antar kementerian, ya, baik di level kementerian lembaga yang saya sebutkan tadi adanya disharmoni terkait dengan upaya harmonisasi antara misi, sasaran, tujuan, dan program di kementerian itu untuk bisa memiliki elastisitas untuk menyesuaikan dengan kondisi tuntutan perubahan. Dan ini menurut kementerian lembaga itu akan sedikit terkendala karena persoalan regulasi yang ada baik di Bappenas maupun keinginan di Kementerian Pan-RB. Demikian juga di level pemerintah daerah, kadang-kadang ada disharmoni antara siapa yang menjadi acuan dalam menyusun dokumen perencanaan, termasuk penentuan program kegiatan itu adanya di Kementerian Dalam Negeri, tetapi mengevaluasi kinerja daripada program itu adalah di Kementerian Pan-RB. Nah, di sini yang kadang-kadang juga tidak harmonis karena Kementerian Pan sangat mengedepankan prinsip-prinsip bahwa uang yang dibelanjakan itu harus sesuai dengan program yang tepat, dengan ukuran yang tepat, lalu kemudian diintervensi dengan berbagai kegiatan dan subkegiatan. Nah, kegiatan-subkegiatannya ini kadang-kadang nomenklaturnya itu tidak kena dengan prinsip-prinsip SKD, kolaborasi, atau prinsip-prinsip perencanaan kinerja maupun juga prinsip-prinsip bagaimana pengukuran kinerja yang tepat dan apa intervensi program dan kegiatan yang harus dilakukan supaya sasaran strategik itu benar-benar mampu dicapai dengan berdasar pada indikator sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Problem ketiga yang saya katakan tadi adalah problem internal, ya, baik di kementerian, lembaga maupun Pemda. Ini tentu terkait dengan pemahaman yang belum baik terkait pentingnya reformasi birokrasi baik di tingkat pimpinan maupun staf, sehingga pemahaman dasar yang baik jika tidak dilakukan maka dampaknya seperti apa bagi performance daripada pemerintah daerah, dan jika dilakukan seperti apa dampaknya. Ya, walaupun misalnya kita lihat di dalam aspek pelayanan publik maupun SAKIP itu pemerintah memberikan insentif berupa pelayanan publik yang inovatif, adanya dana insentif daerah, maupun SAKIP itu akan diberikan juga DID jika memang mampu meningkatkan SAKIP-nya secara signifikan, minimum misalnya mendapatkan nilai skor BB. Namun kenyataannya sampai sekarang keberhasilannya masih bisa dihitung jari. Nah, jadi di sini diperlukan memang mindset yang berubah, ya, baik di tingkat pimpinan maupun staf yang harus kuat sehingga ada motivasi yang kuat, ada gerakan bersama untuk membentuk sebuah gerakan dalam kerangka bagaimana membangun organisasi birokrasi yang memiliki ekosistem reformasi birokrasi yang baik. Karena itu saya anggap bahwa ekosistem RBI juga belum terbentuk secara optimal di birokrasi maupun unit kerja yang ada, dan kita bisa melihat bahwa mereka masih bekerja dalam silo-silo, ya, dan belum menghadirkan RBI setiap aktivitas pengimplementasian daripada reformasi birokrasi di unit masing-masing. Berikutnya adalah karena belum optimalnya unit kerja yang seharusnya bertindak sebagai evaluator pelaksanaan RB. Biasanya mereka ini bekerja di saat-saat akhir penilaian dari Kemenpan RB. Yang saya maksud itu misalnya Bapeda yang mengawali seperti apa pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan, bagaimana di level implementasi dan ukuran keberhasilan. Lalu bagaimana inspektorat di daerah ini sebagai evaluator yang dibantu oleh di provinsi namanya biro organisasi dan di kabupaten kota namanya bagian organisasi. Trisula ini harus bekerja secara efektif untuk terus melakukan langkah-langkah evaluasi yang efektif, apakah per triwulan, per 6 bulan, per tahun. Yang jelas RB ini harus bisa dimonitor perkembangannya untuk didorong oleh berbagai bantuan daripada mereka-mereka yang menduduki pimpinan di perangkat daerah beserta sekretaris perangkat daerahnya dan ditunjang oleh mungkin tim evaluator internal, apakah asesor, bagian perubahan. Ini memerlukan langkah-langkah sistematik dan intensif. Yang lain lah bahwa saya melihat bahwa kewajiban daerah untuk menyusun roadmap beserta rencana aksi itu kegiatan yang harus menjadi pedoman
daripada setiap daerah ini itu mestinya dilakukan. Tapi apa yang kita lihat, belum adanya terbangun secara serentak setiap pemerintah daerah adanya sebenarnya roadmap RB. Karena apa yang menjadi acuan pada daerah di dalam membangun langkah-langkah tepat untuk meningkatkan kualitas daripada aspeknya kalau tidak memiliki acuan. Aspek yang terakhir saya kira penting secara internal bahwa terkadang kementerian, lembaga maupun di dalam mengimplementasikan itu lebih fokus pada pembunuhan instrumen pembukitnya atau bahannya, tapi kurang fokus pada dampak. Nah, ini yang saya kira yang disebutkan oleh Presiden bahwa ke depan RB ini harus betul-betul dirasakan dampaknya, terutama fokus pada tematik bagaimana RB ini nyata bisa mengurangi kemiskinan ekstrim dan mampu mendorong peningkatan investasi, sehingga krisis yang bakal terjadi ke depan ini kita bisa minimalisir dampaknya karena RB berperan penting. Inilah saya kira penting untuk kita pikirkan bersama bagaimana agar reformasi birokrasi ke depan betul-betul bisa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini berdampak pada kita semua, terutama pemahaman yang baik untuk segera kita ambil tindakan-tindakan yang produktif, konstruktif untuk bisa menerapkan RB yang lebih baik ke depan. Salam reformasi birokrasi.